gue juga mikir gitu loh, kayak ini tuh kayak mimpi gitu loh, kayak Kayak mimpi, ini bener. gue literally kayak mimpi dan gue di dalam atau film gitu loh, kayak dan lo di film itu. Hai guys, welcome back to the Mio channel. Di video kali ini gue bakal video call temen gue yang tinggalnya di Itali. Dia orang Indonesia. Yuk kita langsung telepon aja gimana sih situasi yang sebenarnya di Itali. Karena di berita-berita udah kayak heboh banget kan di Itali itu lockdown. Dan karena Itali lockdown, efeknya itu besar banget sampai ke negara-negara sekitar di Eropa. Dan bahkan sekarang di Indonesia juga lagi booming banget, lagi heboh banget nih sama virus corona ini yang semakin parah. Jadi yuk langsung kita telepon aja, kita ngobrol-ngobrol sama dia gimana rasanya di sana dan kayak gimana sih ceritanya dari awal sampai situasinya sampai kayak sekarang. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya, subscribe. Yuk let's go, kita call dia. Hai. Oh my god, apa kabar? Gila, gue di sini baik sih, baik, nggak ada, sehat-sehat aja, cuman ya bosen banget. Udah di rumah berapa hari? Rumah udah berapa hari tuh di sana di Itali disuruh di rumah? Kayak kalau di rumah kerja dari rumahnya udah kayak 3 mingguan. Wow, 3 minggu. 3 mingguan, iya, dan 1 mingguan literally nggak keluar rumah sampai tadi. Hah, gila, itu ngapain aja di rumah? Oh my udah god. Nggak tahu, tidur, nonton, ngapain deh, udah semuanya, udah ditulis semuanya. Udah dilakukan, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Oh my god, gila ya. Iya, kita juga sih di sini sama. Lagi bener-bener genting banget. Sebenarnya pertama kali emang Itali. Oke, mungkin lu boleh perkenalkan diri untuk para subscribers. Oke, hai semuanya. Jadi nama gue Nia. Dan gue itu sekarang di Itali. Sebenarnya kemarin itu pas pertama kali kesini itu gue kuliah ambil master. Dan itu di Milan, gue ambil perhotelan. Cuman tahun lalu tuh gue udah lulus. Jadinya ya gue kerja. Dan itu sebenarnya di salah satu theme park di sini, di tengah-tengah Milan. Dan suburban Milan gitu. Nah sekarang gue tinggalnya di Bergamo. Itu kayak kota kecil 1 jam dari Milan. Kalau kalian yang di Eropa naik Ryanair, ada bandara di Bergamo Milano. Nah itu di situ. Oke. Gimana sih kayak lu bisa ceritain nggak ke kita kayak gimana sih awalnya kayak ini semua tuh terjadi? Soalnya kan kayak kita nih yang di Jerman ya, pas Januari tuh kita udah dapat berita tentang corona ini. Terus kayak tiba-tiba tuh pas Februari hilang gitu aja gitu loh tentang corona ini, kayak maksudnya benar. Kayak udah nggak dibahas lagi gitu. Terus baru sampai beberapa minggu lalu yang Itali lockdown baru heboh lagi. Nah itu gimana kalau di Itali? Nah kalau di Itali itu kita dengar emang udah dari bulan Januari. Dari situlah kita makin mulai mendengar tentang corona. Dan emang gue pertama kali dengar itu pertengahan Februari. Pertengahan Februari. Kayak sekitar tanggal 20-an, 19-20 itu. Jadi pertama kali gue dengar dari TV karena ada 4 orang yang suspek corona. Oke, itu pertama kalinya ya berarti di Italia ya? Itu pertama kali. Oke. Mas, kenapa sih akhirnya ada 4 orang ini, yang 4 orang Italia pertama yang akhirnya kena corona ini? Katanya itu pertama adalah orang ini tuh udah kerja di China lama. Oke. Dia orang Itali dan karena corona ini akhirnya dia pulang. Dia pengen pulang ke Itali lah gitu kan, merasa dia harus menyelamatkan diri lah ya nggak sih? Nah terus akhirnya dia balik ke Itali. Nah di Itali itu kita udah punya thermal scanner kan, kayak kalau lo lebih dari 38 ya, 30 derajat, lo nggak bisa masuk gitu kan, lo akan dikarantina, dipertanyakan kayak gitu-gitu. Nah cuman orang ini tuh nggak ada demam sama sekali. Oke, belum keluar kali ya simptomnya? Mungkin masih dalam masa selama 14 hari itu dia kayak belum keluar semua simptomnya, ya kan? Dan akhirnya beberapa hari setelah itu dia itu pergi makan-makan bareng 3 orang temennya. Karena baru pulang. Ya kan? Katanya sih kayak gitu. Dan abis itu 2 hari kemudian tanggal 18
tanggal 16 itu katanya pertama kali dia ke rumah sakit karena dia ngerasa sesak nafas kayak gitu kan. Terus habis itu pas dia ke dokter, kata dokternya, oh bukan nih, ini semacam kayak bronkitis. Ini karena kita pun juga belum aware namanya corona masuk ke Italia kan. Oke. Jadi literally kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dokternya pun nggak bisa langsung bilang, oh iya lo dari corona. Toh dia dari China pun dia lolos thermal test. Jadi dokternya mikir, Harusnya lo punya masalah aja sama paru-paru kayak gitu. Kayak gitu. Nah akhirnya dia dipulangin, dikasih obat lah gitu. Terus 2 hari kemudian istrinya yang lagi hamil positif corona. Oh my god. Terus akhirnya dan juga 2 orang temennya, tadi kan dia ketemuan sama 3 orang temennya, dan 3 orang temennya termasuk istrinya itu semua positif corona. Oke. Jadi mereka 4 orang pertama yang emang kena corona. Oke. Wow. Dan dari situ tuh kita makanya pas tanggal 20 itu yang gue dengar itu udah kasusnya udah ada 4 orang di situ tuh. Jadi orang-orang udah mulai panik, dan mereka itu dari satu kota namanya Codogno, itu tuh masih di provinsi bukan di provinsi Solo. Sorry, jadi kayak di region Lombardia, di mana ada Milan dan kota-kota kecil lainnya. Oke. Jadi itu kayak dia satu kota kecil banget gitu kan, di bawah Milan, dan kota-kota di sekitar itu, sekitar 11 kota langsung ditutup sama pemerintah, langsung di lockdown sebenarnya. Wow, langsung. Cepet karena juga kayak sih. Iya, sebenarnya sih gue juga langsung salut banget karena mereka langsung literally nutup satu kota ini gitu. Jadi kayak sekolah-sekolah langsung ditutup, lo nggak boleh main-main keluar, kayak gym semua langsung tutup di 11 kota itu di sekitarnya. Karena kotanya kecil-kecil kan, jadi bukan kayak Milan, jadi ya mungkin kegiatan juga nggak begitu banyak di kota tersebut. Wow, tapi cepet juga ya, kayak pemerintah cepet banget melakukan sesuatunya. Kayak dia langsung 4 orang, dan itu udah berapa hari mereka mikir kayak itu orang udah ngapain aja. Wow, tapi bagus banget loh, kayak mereka gercep banget ngelakuin tindakannya pemerintah. Terus abis itu setelah itu mulai ditutup. Nah itu tuh hari Jumat kita udah mulai dengar, oke, aku ditutup gitu. Itu kan hari Jumat. Kebetulan pas hari Jumat itu gue udah mikir, oh ya udah ntar coba deh beli masker, jaga-jaga aja gitu kan. Pas gue sampai rumah, ternyata gue udah baca berita kalau harga masker sama hand sanitizer itu udah langsung melonjak. Oh, di sana juga kayak gitu kan, kayak di gitu. Indo juga kayak gitu kan? Di Jerman untungnya enggak sih? Benar, kayak sama persis banget. Like harga hand sanitizer yang biasanya cuma kayak 2 euro, langsung jadi 200 euro. 200 euro? Oh my god, gila. Makanya kayak siapa yang mau beli? Gila, parah banget. Ya itu pertama kali panik buying-nya kita itu di weekend tanggal 21-22 itu. Oh, oke. Itu sehari Sabtu sama Minggu tuh semua barang udah kayak orang-orang panik buying. Dan di Milan itu literally supermarket terbesar di sini namanya Selunga. Dan supermarket tuh habis semuanya barang-barang. Akhirnya Senin kan, itu Senin gue masih kerja. Gue pun juga udah mulai meminimalisir lah untuk keluar, karena gue ngeliat kayak lo ke restoran, lah orangnya dikit gitu kan, cuman kan lo nggak ada yang tahu waitersnya di belakang gimana, yang masak gimana. Terus gue jadi parno sendiri dengan gue bawa bekal kan. Gue bawa bekal, dan teman-teman gue juga nggak ada yang berani keluar jajan-jajan di luar lagi, nggak ada yang berani akhirnya. Dan akhirnya kita bawa bekal semua di kantor. Itu gue masih full masuk seminggu. Di situ. Di situ gue udah masuk, dan di tanggal itu, nah di situ kita kasusnya udah mulai naik angkanya, udah mulai sampai 1000-an. Dalam seminggu. Dalam seminggu tuh angka udah 1000-an. Dan akhirnya di situ kantor gue mutusin untuk mulai kerja dari rumah. Gitu. Jadi selang seminggu ini angka naik, tapi di luar tuh orang-orang masih pada jalan-jalan, keluar-keluar. Masih banyak pada keluar. Jadi sebenarnya gym gue tuh udah tutup. Gym gue dalam seminggu ini udah tutup. Gue udah dikirimin SMS kayak dibilang kayak maaf, gym kita tutup karena dekret dari Menteri Kesehatan. Jadi gym udah ditutup, bar-bar itu juga udah ditutup. Jadi mereka boleh buka
tapi cuma sampai jam 6. Oke. Tapi kalau kayak restoran, semua masih banyak yang buka, toko semua full masih buka. Kayak gitu. Oke. Dan akhirnya di situ tuh angka tetap naik kan, ya of course karena orang tetap aja keluar. Gue kan nggak bakal deket-deket sama orang, gue nggak bakalan kayak ketemu orang yang gue kenal dan apa namanya kayak cipika-cipiki gitu loh, ngerti kan? Karena kan di sini Italia tuh kan kayak lu cipika-cipiki gitu kan kalau ketemu. Dan itu menurut gue salah satu juga yang bikin angkanya makin naik. Karena kalian kalau say hi ke temen tuh selalu cipika-cipiki gitu. Iya, jadi kayak cipika-cipiki dan 3 kali gitu loh, 1, 2, 3. Terus habis itu pas pulangnya lagi 1, 2, 3. Oke. Weekend cuaca cerah, semua orang pada keluar. Teman dikenal cipika-cipiki, ya udah lah bye. Dan di minggu ini jadi pemerintah udah mulai naikin juga kewaspadaannya. Iya. Dimana jadi kalau biasanya kalau di sini tuh di bar itu lo pesen kopi, lo bisa duduk di bangku atau lo bisa berdiri di meja yang depan kasirnya, ya kan? Nah, biasanya orang Italia tuh kalau minum kopi, dia tuh minum langsung diri doang gitu, apalagi kalau mereka sendiri gitu ya, mereka cuma kayak mau cepet minum, abis itu langsung pergi. Jadi mereka langsung pesen di depan kasir dan langsung dilayanin kayak gitu. Tapi pemerintah bilang di minggu ini, tanggal 2 Maret ini, kalau mereka itu cuman boleh nyajiin minuman dan mereka cuman boleh buka kalau mereka nyajiinnya di meja, kayak di meja di restoran, di depan kasir. Jadi literally satu meja 2 bangku. Iya. Kayak di kafe gitu lah ya. Iya, kayak di kafe biasa di Indonesia gitu. Jadi kayak harus ada jarak, nggak boleh lo depan-depanan sama orang kasir kayak gitu, nggak boleh. Iya. Karena kan jaraknya lo empet-empetan. Literally nggak bisa dijaga lah kalau kayak gitu kan untuk penyebarannya. Jadi mereka tetap buka, cuman bisa buka sampai jam 6 dan juga cuman boleh nyajiin di meja. Gitu. Nah, dan di situ orang-orang masih pada pada jalan-jalan, ngopi. Gue di situ karena udah di rumah kan, jadi juga gue keluar literally cuman belanja sayur mayur terus kayak ke Carrefour kayak gitu. Dan di minggu ini toko-toko Asia udah pada tutup. Semua udah tutup, literally kayak dari restoran, terus toko biasa gitu yang jual makanan Asia kayak gitu udah tutup, literally semua. Juga tempat ini kayak salon yang buat kuku, esthetician kayak gitu, itu udah mulai tutup yang Asia. Asia only. Cuman yang Asia only. Sampai akhirnya tanggal 7 Februari, 7 Maret. 7 Maret malam. Itu gue dengar kalau, jadi gini, cerita pertamanya adalah harusnya itu dekret pemerintah ini dikeluarin tanggal 8 Maret. Iya. Tapi katanya informasinya itu leaking ke media. Dari tanggal 7. Jadi dekretnya adalah untuk menyatakan satu Lombardia itu red zone, bukan lagi cuman 11 kota tadi yang pertama, kasus pertama, tapi udah satu Lombardia. Jadi satu Lombardia tuh satu provinsi macam Jawa Barat gitu loh, satu Jawa Barat. Kayak gitu. Jadi kayak literally ditutup semua red zone. Nah, masalahnya adalah karena dekretnya keluar sebelum, jadi kayak sebelum di mana waktunya yang benar-benar harusnya dikeluarkan, orang-orang tuh pada kabur. Dari yang satu provinsi itu. Iya, jadi kan gini, kan di Lombardia itu ada Milan, ya kan? Terus ada banyak kota-kota kecil, tapi yang paling internasional lah kita bilang itu di Milan, ya kan? Paling internasional, paling banyak orang dari seluruh Italia yang datang, macam di Jakarta banyak semua orang dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta, kayak gitu. Nah, jadi mereka itu langsung ngejar kereta terakhir buat pulang ke semua daerahnya, ke selatan, Itali, kemana, ke bawah, semuanya. Seluruh Itali. Nah, disitulah kenapa angka satu Itali langsung naik. Karena mereka kabur, itu udah dinyatakan sebagai red zone dan mereka langsung kabur sebelum mereka keluar. Kereta terakhir tuh sampai penuh banget.
penuh sampai orang tuh sampai benar-benar kayak sampai nanyain sebelahnya. Jadi misalnya ada orang gitu kan dempet-dempetan gitu ya kayak, gue boleh beli tiket lo nggak? Sampai kayak gitu loh. Jadi itu mungkin bisa dibilang salah satu benar-benar faktor penyebabnya kenapa ini bisa nyebar sampai ke satu Italia ya. Wow. Karena harusnya tuh literally masih dikit gitu angkanya harusnya. Cuman ya cuman satu Lombardia gitu yang paling banyak lah kayak gitu. Karena kalau mereka stop di Lombardia ya harusnya sih yang seluruh Italia tuh nggak bakal sebanyak itu gitu angkanya. Kesalahannya itu sebenarnya di situ ya, kayak karena masyarakatnya juga nggak kayak benar-benar nunggu dari pemerintah yang ngomongnya gimana, terus langsung bikin keputusan sendiri, langsung nyebar pergi dan jadinya biar gila sih. Dan akhirnya tanggal 10 Maret cuman 3 hari setelah kejadian itu satu Italia di lockdown, nggak ada lagi namanya red zone karena satu Italia red zone. Iya, red zone. Oh my god. Gila, itu kejadiannya cepet banget berarti ya. Cuma kayak dari 20 Februari sampai 8 Maret gitu, 2 minggu doang berarti.